Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Butiran Sabda Allah Harian, Minggu 19 Januari 2025, hari Minggu biasa kedua. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya, bab 62 ayat 1-5. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4-11. Dan bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Jadilah tanda, bukan mujizat. Saudari dan saudara yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari pesan sabda Tuhan hari ini, yakni tentang identitas, karunia, dan misi. Dalam bacaan pertama, kita menyadari identitas kita sebagai mempelai yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa setiap orang diberi karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Sedangkan kisah pernikahan di Kana dalam Injil Yohanes mengajarkan pentingnya misi, menghadirkan sukacita melalui karya kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, Nabi Yesaya melukiskan umat manusia sebagai mahkota keagungan di tangan Allah. Ini menggambarkan betapa besar kasih dan perhatian Allah kepada kita umatnya. Kita menjadi permata berharga yang dipilih dan dicintai olehnya. Inilah identitas kita sebagai mempelai Tuhan yang istimewa dan benar-benar spesial yang dipilih dan dicintai olehnya. Identitas ini memberikan sukacita sejati. Namun seringkali kita lupa akan identitas ini karena ketakutan, kecemasan, dan ambisi manusiawi yang selalu muncul dalam diri kita. Nabi Yesaya mengajarkan kita untuk percaya bahwa kita adalah ciptaan berharga di tangan Allah. Tidak ada alasan untuk hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran karena Allah telah memberikan jaminan cintanya kepada kita. Sebab itu, jangan biarkan ketakutan manusiawi menjauhkan kita dari sukacita sejati yang berasal dari Allah. Juga jangan biarkan kekhawatiran dunia menyelimuti hidup kita, sebab Allah melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Rasul Paulus menekankan bahwa setiap orang menerima karunia Roh Kudus yang unik. Karunia ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Setiap kita memiliki potensi, bakat, dan talenta yang berharga untuk melayani Allah dan sesama. Sayangnya, seringkali kita tidak menggunakan karunia-karunia ini dengan optimal. Waktu, tenaga, dan pikiran kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Akibatnya, karunia yang telah Tuhan berikan menjadi tidak berkembang. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Apakah kita telah menggunakan karunia-karunia itu untuk kemuliaan Allah? Jadilah pribadi yang kreatif, inovatif, dan optimis agar karunia Roh Kudus terus menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama. Dengan memanfaatkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, kita menjadi bagian dari karya besarnya di tengah dunia, yakni membawa sukacita melalui kasih dan pelayanan. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan tindakan kasih dan pelayanan yang sejati. Kisah pernikahan di Kana menggambarkan misi Yesus sebagai pembawa sukacita yang penuh kasih dengan pelayanan yang benar-benar berpihak. Ketika anggur habis di pesta pernikahan itu, Yesus mengubah air menjadi anggur, menghadirkan sukacita yang melimpah bagi semua orang yang hadir. Kisah ini mengajarkan 3 hal penting. Pertama, Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa sederhana, sebagaimana kehadiran Yesus pada pernikahan di Kana. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita,
termasuk hal-hal yang tampaknya sepele. Kedua, ketaatan kepada perintah Yesus, seperti pesan Maria kepada para pelayan. Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Ini adalah panggilan untuk taat kepada kehendak Allah. Dalam ketaatan itulah mujizat terjadi. Ketiga, membawa sukacita kepada sesama. Sebagai umat Allah yang istimewa dan spesial, sebagai mempelai Tuhan, kita dipanggil untuk hadir membawa sukacita kepada mereka yang sedang dalam kesulitan melalui tindakan-tindakan kecil seperti mendukung orang lain, memberikan penghiburan, atau menjadi pendengar yang baik, saling memperhatikan, menolong, dan saling menopang. Dengan demikian, kita melihat bahwa mujizat di Kana bukan hanya tentang perubahan air menjadi anggur, tetapi juga tentang tanda kehadiran dan kasih Allah yang melimpah. Bunda Maria, pasangan pengantin, para pelayan, dan 6 tempayan menjadi tanda-tanda dari perbuatan kasih dan pelayanan Tuhan Yesus. Lantas, adakah kita dipakai Tuhan sebagai tanda-tandanya? Saudari dan saudara yang terkasih, Bunda Maria, pasangan pengantin, para pelayan, dan 6 tempayan telah menjadi tanda yang berkontribusi pada tanda yang mendalam tentang siapa Yesus dan apa yang dapat Dia lakukan. Kita juga dipanggil untuk menjadi tanda-tanda Allah, untuk menyatakan dan menyingkapkan kehadiran Allah kepada orang lain. Kita belajar dari para pelayan yang mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Itu tentu saja merupakan tugas yang melelahkan. Namun para pelayan adalah tanda para pekerja Tuhan yang melayani Tuhan untuk kebaikan orang lain. Kita pun meneladani Bunda Maria yang memberitahu para pelayan untuk melakukan apapun yang Yesus katakan. Dalam hal ini kita belajar menjadi tanda dan panggilan untuk taat melakukan kehendak Allah dan percaya pada rencananya bagi kita. Dengan mentaati kehendak Allah dan melaksanakan rencananya, kita dapat menjadi tanda-tanda keajaiban yang memberi harapan kepada sesama di sekitar kita. Kita tidak perlu melihat mujizat yang spektakuler. Kita hanya perlu menjadi tanda-tanda Allah yang rendah hati dan taat, supaya orang lain melihat betapa luar biasa dan menakjubkannya karya Tuhan melalui diri kita. Ada beberapa pesan inspiratif bagi kita hari ini. Mujizat itu memukau, tetapi tanda itu menginspirasi. Jadilah tanda dengan melayani sesama, sehingga kasih Allah terlihat melalui hidupmu. Yesus mengubah air menjadi anggur, tetapi yang lebih penting, Dia mengubah hati menjadi percaya. Jadilah tanda yang membawa iman, bukan sekadar mencari mujizat. Taatlah seperti para pelayan di Kana. Dalam ketaatan kepada kehendak Allah, mujizat besar terjadi, dan kamu pun menjadi tanda kasih-Nya. Hidup bukan soal menjadi spektakuler, tetapi bermakna. Jadilah tanda sederhana yang membawa sukacita, seperti anggur yang disediakan pada pesta pernikahan di Kana. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang identitas kami sebagai umat yang Engkau kasihi, karunia yang Engkau limpahkan melalui Roh Kudus, dan misi yang Kau percayakan kepada kami untuk menghadirkan sukacita di dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang istimewa, permata berharga di tangan-Mu. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menjauhi kami dari sukacita sejati yang berasal dari-Mu. Ya Bapa, bimbing kami untuk menggunakan karunia yang telah Engkau berikan dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Jadikan kami alat-Mu untuk membangun tubuh Kristus dan menjadi saksi kasih-Mu kepada sesama. Ajarlah kami untuk menghadirkan sukacita kepada sesama melalui tindakan kasih dan pelayanan. Tuntun kami untuk selalu taat pada kehendak-Mu, percaya pada rencana-Mu, dan menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah dunia.
Ya Roh Kudus, nyalakanlah api cinta dan semangat dalam hati kami, agar kami dapat menjadi tanda-tanda Allah yang rendah hati dan taat, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat melihat betapa luar biasa dan menakjubkannya Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Gunakan kami sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kehendak-Mu di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.